Kita masih membahas tentang operasi bilangan cacah untuk SD kelas 4. Dan tentunya ini sudah part 2. Dimana pada part 2 kali ini kita hanya membahas dua materi, yaitu perkalian dan pembagian. Pada video pengantar kali ini kita tentu masih ingat yang namanya sebuah bilangan itu ada yang namanya satuan. Oke, di depannya satuan itu ada puluhan. Kemudian setelah puluhan, pada angka ini ada ratusan, ya. Kemudian ada ribuan dan ada puluh ribuan, ya. Ini angkanya baru 12.345, ya. Kalau misalkan mau ditambah gimana sampai jutaan, ratus jutaan, miliaran, triliunan, ya bisa, ya. Tapi untuk kelas 4 sampai di sini dulu, ya. Nanti setelah kita naik ke jenjang selanjutnya baru ditambah. Oke, kita langsung masuk ke materi operasi perkalian. Oke, pada operasi perkalian kali ini, ya, contoh yang pertama itu ada 56 dikali 8, kemudian 5443 dikali 12, kemudian 2456 dikali 250. Wah, ini angkanya sudah mulai besar, ya, karena sudah kelas 4, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama, 56 dikali 8. Tetapi untuk memudahkan, ini dia sudah diberikan bantuan, ya. Ada perkalian 8 di sini, ya. Oke, kita akan mengerjakan perkalian menggunakan cara susun ke bawah. Oke, ada 56 dikali 8 sini. Ya, ingat kita sejajarkan bagian satuannya, ya. Ada 6 dan 8. Nah, kalau kalian bertanya apakah harus sejauh ini? Tidak, ya, tidak mesti sejauh ini. Ini Usben berikan untuk penjelasan. Jadi dibikin agak jauh. Kalau misalkan kalian nanti cukup, ya, 56-nya di sini saja, ya. Tidak usah sejauh ini. Ya, karena ini untuk penjelasan jadi sudah bikin jauh. Oke, kita lanjut. Nah, yang jangan lupa ditulis simbol perkalian, ya. Nanti malah dijumlah, kan? Salah jadinya. Oke, kita lanjut. 56 dikali 8. Caranya seperti ini. Angka yang di bawah ini 8. Ini kita kali dengan angka yang di atas, tetapi satu persatu. Jadi 8 dikali 6 dulu. Ya, setelah 8 kali 6 dapat hasilnya, baru 8 dikali 5. Nah, seperti ini, ya. Kita mulai satu-satu. 8 kali 6 berapa? Nih, lihat tabel. 8 kali 6 48. Ingat, yang belakang ditaruh di bawah, yang di depan naik ke atas, ya. Nah, seperti ini. Jadi di bawahnya 8, di sini naik 4. Oke, 4 yang di atas ini apakah dia ikut dikalikan? Ya, jadi tidak. Dia tetap operasi penjumlahan. Tetapi yang membedakan adalah 8 dan 5 ini kan operasi perkalian. Sedangkan 5 dan 4 ini operasinya penjumlahan. Maka yang harus kita dahulukan adalah perkalian. Jadi dikali dulu. 8 dikali 5. Nih, lihat tabel. Hasilnya 40. 40 baru ditambah 4, ya. 40 tambah 4 berapa hasilnya? Iya, 44. Ditulis di bawah 4, naik ke atas 4, ya kan? Karena di depan sini sudah tidak ada angka lagi, maka 4 ini langsung kita turunkan ke bawah sini, ya. Seperti ini. Jadi kita langsung dapat hasilnya 56 dikali 8. Hasilnya adalah 448. Oke, itu contoh yang pertama. Sangat gampang, ya. Mungkin tutup mata saja bisa. Ya, bisa salah. Kita lanjut ke soal yang kedua, ya. Oke. Di soal yang kedua ada 5443 dikali 12. Nah, sama, kita menggunakan cara susun ke bawah, ya. Satuannya kita sejajarkan. Di sini 3 dan 2 itu sejajar. Untuk cara pengerjaannya seperti ini, ya. Jadi kita kerjakan dari angka yang belakang. Jadi 2 dulu. 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 4
yang ini, dan terakhir 2 dikali 5 ya, seperti itu. Jangan lupa simbol perkalian. 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 4 hasilnya 8, 2 dikali 4 juga masih 8, dan 2 dikali 5 hasilnya 10. Karena di depan angka 5 sudah tidak ada angka, maka langsung saja ditulis di bawah 10. Oke. Nah ini setelah angka yang belakang selesai, maka kita baru masuk ke angka yang ini 1. Sekarang 1 kali 3, kemudian 1 kali 4, 1 kali 4 yang ini, dan terakhir 1 kali 5. Tetapi yang membedakan adalah ketika 1 kita kali dengan 3, hasilnya dia tidak di 3-nya tidak di sini ya, tapi hasilnya sejajar dengan angka 1 di bawah sini ya. Ingat itu. Jadi 1 kali 3 hasilnya 3-nya ditaruh di situ ya, sejajar dengan angka 1. Jadi jangan ditaruh di sini ya. Kenapa? Karena satunya adalah puluhan. Nah itu dia ya. Oke, ini kita hapus dulu biar lebih mudah. Sekarang perkalian 1. Ini mah gampang. 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 4 yuk 4 lagi, 1 kali 5 5. Oke. Sekarang kalau sudah seperti ini baru kita jumlahkan. Oke ya. Sekarang perhatikan, karena 6 di bawahnya sini tidak ada angka, maka kita langsung turunkan saja angka 6 itu ke hasil. Nah seperti ini. Sekarang 8 tambah 3 kan 11. Tulis 1, naik di atasnya 1 sini ya. 1 tambah 8 9, 9 ditambah 4 13. Tulis 3, naik 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 4 5, kemudian yang terakhir 1 tambah 5 6. Oke, jadi 5.443 dikali 12 hasilnya adalah 65.316. Dan jangan lupa setiap 3 angka dari belakang kita kasih titik. Oke, itu dia. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, di contoh yang ketiga ada 2456 dikali 250. Wah, ini sepertinya susah kan? Tapi coba kita kerjakan, insya Allah mudah. Oke, kita susun cara ke bawah ya. Ingat satuannya sejajar. Kemudian kita kerjakan dari yang 0 dulu ya. 0 kali 6, 0 kali 5, 0 kali 4, dan 0 kali 2. Ya ini gampang mah. Berapapun bilangannya, kalau dikali 0 hasilnya pasti 0 ya. Jadi 0 kali 6 ya 0, 0 kali 5 ya 0, 0 kali 4 ya 0, 0 kali 2 0 juga ya. Ya sekarang perkalian 0 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke perkalian 5. Caranya sama dengan yang tadi ya. 5 kali 6, 5 kali 5, 5 dikali 4, 5 dikali 2. Hasilnya ingat bukan di sebelah sini, tapi dia sejajar ya di bawah sini. Ingat itu. Oke, kita mulai. 5 dikali 6 berapa? 30. Tulis 0, naik 3. Ingat ini kan dia operasi penjumlahan, sedangkan yang 5 kali 5 ini operasi perkalian. Jadi dikali dulu baru dijumlah. 5 kali 5 25 ditambah 3 ya 28. Tulis 8, naik 2 ya. 2 tambah 4 dikali 5. Jadi perkalian dulu. 5 kali 4 berapa? 20 tambah 2 22. Tulis 2, naik 2 lagi. Nah sekarang 5 dikali 2 hasilnya 10 tambah 2 12. Karena di depan 2 nggak ada angka lagi, langsung aja tulis 12. Nah seperti ini. Oke, kita hapus dulu coretannya biar nggak pusing karena terlalu banyak coretan. Nah, oke, kita ganti juga warnanya biar nggak bingung. Oke, kita mulai. 2 dikali 6. Ingat
hasilnya itu harus lurus dengan angka 2-nya. Jadi hasilnya nanti di sini ya. 2 dikali 6 berapa? 12 ya. 2 yang belakang taruh di bawah, satunya naik ke atas ini. 2 naik 1 ya. Nah seperti ini. Sekarang ingat operasi penjumlahan. 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 1 sama dengan 11. Nah tulis 1 di bawah, naik 1 ya. 2 dikali 4 8, ditambah 1 9 ya. Ini setelah 2 dikali 4, yang terakhir 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, di sini yang butuh ketelitian ekstra itu ketika kita meletakkan angka pertama dari perkalian. Jadi dia harus lurus. Ya. Nih, dia lurus, 5 lurus di sini, 0-nya juga di sini ya. Jadi satuan, puluhan, ratusan. Ingat itu, jangan sampai terbalik. Kalau sudah seperti ini digimanakan? Ya, lanjut dijumlahkan biar nggak. Kalau susah kita hapus dulu nih coretan yang di bawah ya. Nah, oke. Sekarang 0 ini kan tidak ada angka di bawahnya, maka dia langsung turun ya. Tuh, langsung 0. 0 ditambah 0 ya, langsung turun lagi 0. 8 tambah 2 berapa? 10. Tulis 0 naik 1. 1 tambah 0 1 tambah 2 3 tambah 1 4. Oke. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Tulis 1 naik 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 4 6. Oke, jadi 2456 dikali 250 hasilnya adalah 614.000. Ingat, setiap 3 angka dari belakang kita kasih titik ya. Oke, ini adalah perkalian ya. Terkesan susah karena angkanya mulai banyak, tetapi yang perlu diperhatikan adalah teliti dalam meletakkan angkanya. Ketika angka satuan dia diletakkan di mana, ketika puluhan dia hasil perkaliannya taruh mana ya, dan ratusan hasil perkaliannya ditaruh mana ya. Itu diperhatikan baik-baik, jangan sampai ketukar. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian ya. Wah, sudah mulai lama sepertinya video ini ya. Oke, sudah mulai 13 menit baru masuk ke operasi pembagian ya. Tapi nggak apa-apa, yang mau nyiapin cemilan monggo ya, yang mau minum dulu monggo, silahkan di pause videonya. Oke, kita lanjut operasi pembagian. Contoh yang pertama ada 681 dibagi 3, kemudian 256 dibagi 16, kemudian 1000 dibagi 8, dan contoh yang keempat adalah 1248 dibagi 12. Kalau di kelas 2 itu kan dengan cara pengurangan, jadi 681 kurang 3 kurang 3 kurang 3. Ini kalau dikurang penuh buku coretan, maka kita menggunakan cara susun ke bawah juga, tapi untuk pembagian. Ya, tentu masih ingat simbol ini ya. Entah ini ada yang bilang rumah, ada yang bilang pistol, ya pokoknya seperti itulah ya. Sekarang yang di dalam, yang posisinya di dalam sini, ini adalah ya 681-nya, sedangkan yang di luar adalah pembaginya ya. Yang di dalam itu yang dibagi, yang di luar itu pembagi. Nah, itu bedanya. Jadi dasar dari pembagian cara susun ke bawah itu adalah perkalian sebetulnya. Jadi jangan dilupakan ilmu perkaliannya ya, ini untuk memudahkan. Nah, sekarang kita mulai. Kalau pembaginya satu angka, maka yang di dalam ini kita mulai juga dengan satu angka ya. 3 dikali berapa hasilnya? 6. Lihat nih hasil perkalian, 3 dikali 2. 2 nya taruh di sini ya, 6 nya taruh di bawah sini ya. Jadi begini tuh, 2 nya taruh di atas, 2 kali 3 6, taruh di bawah. Kalau sudah diapain? Dikurang ya. Ingat, kurangnya seperti ini.
8 dan satunya diapakan ya, dibiarkan saja dulu, dianggap tidak ada ya, kita kasih batas seperti ini. Jadi nih tuh 6 dikurang 6 0 ya. Nah sekarang setiap selesai mengurangkan angka ya, satu angka di belakangnya itu harus turun. Jadi ini 8 kita turunkan ya, seperti ini ya, 8 diturunkan. Sekarang 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8 ya, ikut yang bawah nih, kan 0 di depan itu tidak ada, artinya kalau untuk ini jadi 3 dikali berapa hasilnya 8, karena tidak ada, kita tidak boleh juga melebihi angka 8, maka kita masukkan 3 kali 2 lagi, jadi 2 tulis di atas, 6 nya tulis di bawah. Kalau sudah dikurangkan lagi, 6 dikurang 8 hasilnya 2 ya. Ingat, setelah selesai satu kali pengurangan, angka selanjutnya turun ya, jadi 21. Nah 3 dikali berapa yang hasilnya 21? Noh, ada tuh di sebelah kanan, 3 kali 7 21. Ingat, 7 nya naik ke atas, 21 nya turun ke bawah jadi pengurang. Nah seperti ini tuh 7 ya. Kalau ada cara yang lain lagi, ini jadi 7 dikalikan lagi sama 3 ya, dikali, nanti hasilnya sama dengan, tulis di bawah ya, sama aja lah ya, intinya begini tuh. Kalau sudah dikurangkan, hasil akhirnya 0 ya. Pembagian baru dinyatakan selesai kalau hasil akhirnya adalah 0 ya. Contoh kedua, 256 bagi 16. Oke, ingat, yang dibagi taruh dalam, pembagi taruh luar. Sekarang kita mulai. Perhatikan ini, kalau yang di luar ini 2 angka, maka yang di dalam juga dimulai dari 2 angka. Jadi 25, 6 nya nanti ya, 16 kali berapa yang hasilnya mendekati 25? Ternyata dikali 1 ya. Jadi satunya taruh atas, 16 nya nanti taruh bawah jadi pengurang. Tetapi satunya bukan di atasnya 2, tapi di atasnya 5. Nah seperti ini, karena kita kan makainya 2 angka. Tadi kalau makainya 1 angka dia di atasnya 2, tapi karena kita pakai 2 angka jadi di atasnya 5 ya, biar nggak salah aja. Lanjut, 16 di bawah, kemudian dikurangkan. Nah setelah dikurangkan hasilnya 9. Ingat, setelah setiap kali pengurangan angka yang di belakangnya turun, jadi 96. 16 dikali berapa yang hasilnya 96? Tuh, dikali 6. 6 nya taruh atas, hasilnya 96 nya taruh di bawah, baru dikurangkan. Ketemu hasilnya 0 dan angka di belakang sini tidak ada yang bisa turun lagi kan? Maka pembagian ini dinyatakan selesai. 256 dibagi 16 hasilnya adalah 16. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Contoh ketiga, ada 1000 dibagi 8. Ingat, yang dibagi taruh dalam, pembagi taruh luar. Nah ini adalah contoh yang perlu diperhatikan. Di luar 1 angka, maka di dalam kita mulai 1 angka. Karena 8 tidak ada yang dikali berapapun yang hasilnya kurang dari 1, maka kita pakai yang di dalam ini 2 angka. Nah seperti itu. Jadi kalau angka pertamanya lebih kecil daripada yang di luar, maka boleh pakai 2 angka secara langsung. Jadi 8 dikali berapa yang hasilnya 10, atau mendekati 10 ya, 8 dikali 1. Ingat, karena kita pakai 2 angka jadi satunya di atas 0 ya, tuh, dan 8 nya sebagai pengurang, baru dikurangkan. 10 dikurang 8 berapa hasilnya? 2 ya. Ingat, setelah pengurangan kita turunkan 1 angka selanjutnya, jadi 20. 8 dikali berapa yang mendekati 20? Ya, dikali 2. 2 yang teratas, 16 nya taruh di bawah buat pengurang. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Iya benar sekali. Baru turun 1 angka lagi ya, jadi berapa ini? 40 ya. 8 kali berapa yang hasilnya 40? Nih, 8 kali 5. 5 nya taruh atas, 40 nya taruh bawah. Seperti ini. Baru dikurangkan ya.
hasilnya 0 dan tidak ada angka lagi yang diturunkan. Selesai pengerjaannya. Jadi 1000 dibagi 8 hasilnya 125 ya. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ini adalah 1248 dibagi 12 ya. Itu perkalian 12 juga sudah disertakan ya. Oke, kita langsung saja. Karena pembaginya 2 angka, maka yang dibagi juga kita mulai dari 2 angka. 12 kali berapa yang hasilnya 12 ya, kali 1 ya. Nah, hasilnya 0. Kemudian ketika angka selanjutnya turun ya, angka 4 nya turun, maka jadi seperti ini. 12 dikali berapa yang hasilnya 4, kan tidak ada. Dan 12 kali 1 saja hasilnya sudah 12, melebihi, kan tidak boleh. Supaya 8 ini bisa turun ke bawah, syaratnya adalah yang di atas kita tambahi 0 1 angka ya, tambahi 1 0, maka 8 nya langsung turun jadi 48 sekarang. Kemudian 12 kali berapa yang hasilnya 48 ya, nih ada nih sebelah kanan. 12 kali 4 hasilnya 48, 4 nya ditaruh atas, 48 nya taruh bawah sebagai pengurang, dan kita kurangkan hasilnya 0. Ada angka yang bisa turun lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, maka selesai deh pengerjaannya. Maka 1248 dikurang 12 hasilnya adalah 104. Ini dia ya, operasi pembagian.